Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Amalia Pratiwi dengan NIM 28922500178, Prodi Manajemen, mata kuliah Digital Business, dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil usaha saya yang bernama Seblak Wae Atuh. Di sini saya akan menjelaskan data perusahaan, hasil usaha seblak. Nama perusahaan seblaknya yaitu Seblak Wae Atuh, bidang usaha atau kuliner makanan yang disukai oleh seluruh Indonesia. Jenis produk seblak, alamat usaha di Jalan Masjid An-Nur, RT 03 RW 13, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17434. Nomor telepon 0821676593. Jika Anda berminat bisa pesan lewat WA atau telepon. Alamat emailnya ada di seblakwaeatuh111gmail@gmail.com. Situs web atau blog seblakwaeatuh.blogspot.com. Tanggal berdiri seblak ini di tanggal 28 Agustus 2022. Jadi sudah 1 tahun berdiri sejak sampai sekarang. Saya di sini akan menjelaskan biodata owner dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Niken Amalia, jenis kelamin saya perempuan, tempat tanggal lahir saya di Jakarta 28 September 2002. NIM-nya yaitu ada 28922500178. Program studi S1 Manajemen, alamat Jalan Masjid An-Nur, RT 03 RW 13, Jatisampurna, Kota Bekasi. Di telepon 08221 email saya sendiri ada nikenamalia852@gmail.com. Peranan dalam usaha tersebut yaitu adalah saya sebagai yang punya usaha Seblak Wae Atuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan profil perusahaan Seblak Wae Atuh. Usaha yang kami beri nama yaitu Seblak Wae Atuh ini berdiri pada tanggal 28 Agustus 2022 di Pajajaran, Jawa Barat. Usaha ini didirikan oleh kami sendiri, mahasiswa Fakultas Manajemen Universitas Pancasakti Kota Bekasi, yaitu Niken Amalia Pratiwi. Bidang usaha kami berupa industri makanan yang akan kami jual secara langsung dan frozen food. Usaha ini berada di Jalan Masjid An-Nur, Jatisampurna, Kota Bekasi, dalam rangka HUT RI yang ke-17 Agustus 1945. Usaha ini kami dirikan dengan tujuan untuk mata kuliah praktek bisnis dalam materi perkuliahan kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis produk. Dalam usaha ini kami menjanjikan makanan khas Sunda yang bercita rasa gurih, sedikit pedas dan agak asin, dengan tekstur yang kenyal untuk dapat menggoyang lidah. Dengan bahan baku untuk per satu porsinya macam-macam topping Seblak Wae Atuh, yaitu ada kerupuk bawang, bitiau, bakso, sosis, sawi, dumpling ayam, ceker, tulang, dan telur ayam, kikil sama sayap, dan masih banyak topping yang ada. Yang selanjutnya ada visi misi Seblak Wae Atuh. Visi misinya yaitu menciptakan rasa kelezatan dan mengembangkan makanan khas Bandung yang kenyal dan pedas sehingga dapat disukai oleh masyarakat Jabodetabek dengan membuat seblak yang beraneka ragam topping dengan berbagai hiasan yang sangat menarik pelanggan lainnya, sesuai dengan kesukaan konsumen yang membeli Seblak Wae.
Baik, saya di sini akan menjelaskan produk usaha. Produk adalah hasil proses produksi warung seblak wae atuh yang dilakukan oleh produsen yang akan dijual oleh para reseller yang sedang membutuhkannya. Sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari produk yang akan dijual kepada konsumen, dan konsumen akan membeli produk-produk tersebut untuk keperluan sehari-hari maupun untuk memenuhi kepuasannya. Ada 3 produk yang dihasilkan, yaitu ada makanan dan minuman. Makanannya itu ada mercon ceker, mercon sayap, dan lain-lain. Pada bumbu dan bahan untuk memasaknya seperti minyak goreng, bumbu bumbu-bumbu ala-ala seblak wae atuh, masako dan kaldu jamur dan lain sebagainya. Dan minuman yang tersedia di seblak wae atuh ada air minum di dalam kemasan, minuman kaleng, susu kemasan, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri yang disukai oleh konsumen. Yang pertama yaitu ada makanan tersebut awet dan tahan lama jika frozen food. Yang kedua ada perawatan yang mudah dan murah. Di sini ada kapasitas produk. Yang pertama ada tenaga kerja. Dalam membuat suatu produk pasti akan memerlukan banyak orang yang terlihat di dalamnya. Karyawan atau tenaga kerja perusahaan adalah unsur yang memiliki peran penting dalam hal ini. Bahkan perusahaan terkadang harus menerapkan sistem kerja lembur beserta insentifnya agar bisa mencapai kapasitas yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada mesin produksi. Teknologi dalam bentuk mesin produksi pun tidak bisa dilepaskan dari sistem produksi perusahaan, terlebih bila dalam bentuk pabrik dengan target produk sampai 100 produk seblak perharinya. Ketiga yaitu ada kapasitas produk bahan baku. Unsur lain yang ada di dalam kapasitas produk adalah bahan baku dari produk itu sendiri, baik itu dalam bentuk matang ataupun bentuk frozen food. Ketersediaan bahan baku dan berbagai standarisasinya harus selalu ada agar bisa memenuhi kapasitas saat bahan baku mudah untuk diperoleh. Jumlah produk yang dihasilkan juga sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang keempat yaitu ada fasilitas fisik lain. Terdapat unsur lain yang harus dilalui dan akan sangat bergantung pada proses produksi, sehingga setiap perusahaan akan berbeda-beda terkait jumlah dan jenisnya. Beberapa contohnya adalah manajemen quality assurance dan quality control, sistem pengemasan, sistem distribusi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kapasitas produksi. Yang kelima, kapasitas produksi dengan menggunakan peralatan produksi yang telah dijabarkan dari produksi seblak wae atuh dapat menghasilkan 100 pieces perharinya, yang 50 porsi makan di tempat dan 50 porsi di frozen food. Sehingga dengan jumlah peralatan produksi yang ada dipastikan untuk memproduksi seblak wae atuh dengan hasil yang maksimal. Baik, saya di sini akan menjelaskan supplier. Pemasok atau supplier artinya seseorang atau bisnis yang menyuplai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh entitas bisnis lain. Karena itu supplier merupakan bagian dari rantai pasokan yang menyediakan nilai massal dari produk tertentu. Supplier mungkin saja memproduksi sendiri barang yang dipasokannya atau bertindak sebagai distributor yang membeli bahan-bahan seblak wae atuh dari produsen dan mendistribusikan produk sebagai suplai bagi bisnis lain. Supplier frozen food membeli bahan yang berbeda dari kelompok pemasok yang berbeda-beda. Salah satu pemasok menyediakan berbagai topping, pemasok lainnya memenuhi kebutuhan kerupuk untuk topping seblak, sedangkan pemasok lainnya menyuplai plastik kemasan yang akan dijual. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan SDM dalam usaha seblak wae atuh.
Yang pertama ada organization design. Sebelum kita memutuskan untuk merekrut karyawan untuk mendukung pertumbuhan bisnis kuliner kita, langkah awal yang harus dilakukan adalah memikirkan dan mendesain organisasinya terlebih dahulu. Tanpa master plan desain organisasi tambahan, karyawan yang agresif seiring dengan pertumbuhan bisnis hanya untuk menjadi bom waktu karena tidak ada kejelasan tugas dan fungsi dan interaksi yang baik antar berbagai fungsi di dalam organisasi. Yang selanjutnya ada talent acquisition. Langkah selanjutnya adalah talent acquisition yang seringkali disebut juga dengan rekrutmen kecenderungan yang ada di dalam bisnis kuliner. Ketika ada kebutuhan rekrutmen adalah membuka lowongan pekerjaan melalui media sosial atau dari teman. Dengan sekedarnya jangan berharap untuk mendapatkan kandidat karyawan yang bagus kalau cara rekrutmen yang harus dilakukan juga seadanya. Kita harus sadar diri bahwa kita juga harus memperkenalkan bisnis kita agar kandidat karyawan tertarik untuk bergabung di sebelah WA tuh. Baik, yang selanjutnya ada 3 reward dan remuneration. Sudah menjadi sifat dasar setiap manusia ingin dihargai orang lain. Begitu juga dengan karyawan di dalam organisasi, kita harus menghargai karyawan yang memiliki kinerja baik dengan sesuai atau performance based. Jangan sampai kita terjebak di dalam situasi di mana karyawan yang bekerja baik mendapatkan penghargaan yang sama dengan karyawan yang berkinerja kurang baik atau tidak baik. Hal ini cepat atau lambat akan menimbulkan demotivasi dan merusak suasana kerja yang pada akhirnya karyawan yang memiliki kinerja baik saja memutuskan untuk pergi dan atau resign mencari kerja di tempat lain yang menurut dia lebih dihargai. Yang selanjutnya ada SDM dalam usaha seblak Waeto. Yang keempat ada talent development dan retention. Let's but knowledge. Seiring dengan perkembangan bisnis, kemampuan karyawan juga harus ikut berkembang. Karyawan yang diberikan kesempatan dan sarana untuk mengembangkan dirinya baik secara profesional atau personal akan dimiliki motivasi yang lebih untuk berkontribusi kepada bisnis dan harapannya akan tinggal atau lebih lama di dalam bisnis karena mereka melihat adanya kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran digital dan konvensional. Yang pertama yaitu ada media sosial yang digunakan. Media promosi yang digunakan pada pemasaran konvensional ini dilakukan membagikan brosur, memasang billboard, iklan di media elektronik dan lainnya yang tidak bersifat digital. Sementara itu hanya untuk strategi pemasaran digital lebih kepada menggunakan digital marketing seperti hanya di media sosial, website, blog atau e-commerce dan media digital lainnya. Yang kedua yaitu ada target konsumen. Pada pemasaran konvensional menjangkau para calon konsumen dengan mengarah ke area lokal saja. Konvensional marketing tidak dapat menargetkan konsumennya secara spesifik sehingga ini menjadi kekurangan karena tidak bisa menjangkau sasaran target pasarnya. Sedangkan untuk menggunakan pemasaran digital, melakukan promosi produk bisnis dengan menjangkau konsumen yang lebih spesifik. Maka dari itu, pemasaran digital bisa menjalankan promosinya tepat sasaran dan mampu meningkatkan jumlah omset yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran digital dan konvensional. Yang terakhir yang ketiga, interaksi dengan konsumen. Pemasaran secara konvensional tidak bisa melakukan interaksi secara konsumen, promosinya tidak fleksibel sehingga tidak mampu menghasilkan interaksi dengan para target marketingnya. Hal ini tentu berbeda dengan penggunaan sistem pemasaran secara digital, memberikan kemudahan akses guna melakukan strategi promosi
memberikan kemudahan akses guna melakukan interaksi dengan audiens. Strategi promosi yang dinilai sangat fleksibel sehingga memungkinkan untuk para konsumen dan penjual bisa melakukan interaksi serta memberikan feedback selama pengguna produknya. Baik, saya di sini akan menjelaskan proyeksi pendapatan perharinya. Anda dapat menemukan proyeksi pendapatan Anda dengan mengalihkan total perkiraan penjualan Anda dengan berapa banyak Anda menggunakan biaya untuk setiap itemnya yang Anda jual setiap hari. Proyeksi pendapatan sama dengan perkiraan penjualan dikali harga setiap produk atau layanan. Setelah Anda memperkirakan berapa banyak yang akan Anda jual seblaknya tersebut, Anda perlu mencari tahu berapa harga biaya setiap produk atau layanan dengan menggunakan cara proyeksi pendapatan. Jika Anda tahu bahwa seblak wae atuh dijual dengan seharga 20.000 per porsinya, itu tergantung toppingnya. Kemudian Anda mengalihkan biaya produk Anda dengan beberapa banyak yang Anda rencanakan untuk dijual. Misalnya penjual perharinya 20.000 dikali 50 porsi sama dengan 20.000 dikali 50 porsi, yaitu adalah hasilnya 1 juta. Jadi proyeksi pendapatan Anda adalah 1 juta per harinya. Baik, saya di sini akan menjelaskan biaya produksi. Yang pertama ada bawang merah, kuantitinya 1 kilo. Jadi harga persatuan per kilonya itu ada di 22.000. Jadi jumlahnya 22.000. Yang kedua ada bawang putih 2 kilo. Harga per kilonya yaitu 30.000. Jadi 30.000 dikali 2 yaitu 60.000. Yang ketiga ada cabai merah keriting. Di cabai merah keriting ini ada 2 kilo, per kilonya itu 30.000. Jadinya 30.000 dikali 2 yaitu hasilnya 60.000. Cabai merah rawit merah ada 2 kilo, per kilonya 25.000. Jadi 2 kilo dikali 25.000 hasilnya 50.000. Kencur harga per kilonya yaitu 10.000. Jadi jumlahnya 10.000. Gula 1 kilonya 12.000. Jadi jumlahnya 12.000. Garam 2 bungkus, 1 bungkusnya berjumlah 5.000. Jadi 2 dikali 5 hasilnya 10.000. Ada penyedap rasa, harga persatuannya 1.000. Ini ada 4 bungkus yang diperlukan di seblak. Jadi 1.000 dikali 4 yaitu 4.000. Yang selanjutnya ada kerupuk seblak. Kerupuk seblak per kilonya harganya 8.000. Jadi harganya dipakai 1 kilo yaitu 8.000. Makaroni 1 bungkusnya 7.000, telur 1 kilonya 32.000, bakso 1 kilo 30.000, sosis ayam 1 wadah yaitu 18.000, ceker ayam 1 kilonya 15.000, sawi ijo 1 iketnya 4.000, mie dan kuitiau 6 bungkus yaitu 10.000 dikali 6 hasilnya 60.000. Gas 1 tabung 18.000. Jadi total biaya produksi perharinya sebesar 420.000. Di sini saya akan menjelaskan biaya tenaga kerja seblak wae. Produksinya itu hanya saya sendiri, pemasaran dan keuangan di saya sendiri. Jadi jumlah produksinya itu ada 2. Jadi biaya tenaga kerja di seblak wae atuh, yang pertama ada produksinya ada 2 orang, pemasarannya saya sendiri, keuangannya di saya sendiri. Jadi gaji produksinya 800.000 per bulan, pemasarannya 800.000 per bulan, keuangannya 800.000 rupiah. Jadi jumlah produksinya 1.600.000, pemasarannya 600, keuangannya 600. Total biaya tenaga kerja per bulannya itu ada 3.600.000. Di sini saya akan
menjelaskan perhitungan modal awal. 1 juta, total pembiayaan 2 juta, biaya produksi 12.600.000, biaya pemasaran 1.590.000, biaya tenaga kerja 3.600.000, total pengeluaran jumlah seluruh yang dikeluarkan yaitu berjumlah 17.790.000. Yang selanjutnya ada penetapan harga jual. Biaya produksi berjumlah 12.600.000, biaya pemasarannya 1.590.000, biaya tenaga kerjanya 3.600.000 per bulannya, total pengeluarannya 17.790.000. Pembiayaannya biaya per porsi 17.790.000, per porsinya 1.500 porsi, harga seblaknya 20.000, laba yang diinginkannya 10%, jadi 1.300. Harga yang diharapkan untuk dijualnya untuk frozen food 21.300 dibulatkan menjadi 22.000. Baik, saya di sini akan menjelaskan analisis pesaing. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasikan value proposition produk dan layanan untuk membedakan dengan kompetitor. Yang kedua yaitu memungkinkan mengetahui apa yang dilakukan kompetitor. Informasi ini penting untuk tetap relevan dan memastikan produk dan kampanye pemasaran. Yang ketiga yaitu memberi informasi di mana kompetitor gagal, membantu mengidentifikasi area peluang di pasar dan menguji strategi pemasaran baru dan unik yang belum dimanfaatkan. Yang keempat, mempelajari melalui ulasan konsumen untuk mengetahui apa yang ditawarkan kompetitor dan membuat pertimbangan bagaimana kamu dapat menambahkan produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan customer. Yang kelima yaitu ada memberimu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bisnis sendiri. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.